saking pentingnya tugas Nabi Muhammad, itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sampai mendoakan agar bisa terlahir di sini, bisa mendapati syariatnya, dan ingin mendapatkan syariat Nabi Muhammad selevel Nabi Ibrahim, ingin bersegera untuk bisa mendapati itu. Tapi tahukah Anda, dikabulkan setelah 30 generasi setelahnya. Teman-teman sekalian, periode Nabi Nuh alaihissalam, Rasul terakhir siapa? Baik, nanti ya, saya belum sebutkan namanya, tapi kita tuliskan aja misalnya Nabi Muhammad SAW. Ini dari periode Nabi Nuh sampai yang terakhir. Sebelum sampai yang terakhir, sampai ke fase Nabi Isa, dari sini sampai sini, maaf, Allah memberikan tugas yang terbatas, hanya di komunitas tertentu saja. Jadi tidak diutus rasul-rasul ini untuk semua kalangan manusia, cuman komunitas. Yang terakhir misalnya Nabi Isa alaihissalam itu hanya ditugaskan di kisaran Palestina saja, tidak keluar dari situ. Jadi kalau sekarang ada yang merasa pengikut Nabi Isa sampai ke Indonesia, itu tersesat kejauhan, mesti balik lagi ke sana, ya. Baik, bedanya dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir ketika diutus, ini yang paling menarik. Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah tugas yang sangat penting. Tugasnya tidak hanya mencakup satu komunitas, bahkan diberikan petunjuk yang petunjuknya pun akan berlaku abadi untuk seluruh umat manusia sampai berakhir masa. Dalam bahasa Al-Quran, kalau manusia ditunjuk dengan keseluruhannya tanpa batas sampai akhir masa, itu pasti menggunakan kalimat nas namanya. Saya pernah sebutkan di sini ya, ingat baik-baik, mudah-mudahan saya tidak mengulangi lagi. Manusia disebut dengan 5 nama di Quran, kalau masih ingat. 1 bashar, untuk menunjuk kecenderungan nafsunya, disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan Muhammad, saya manusia seperti kalian. Tayyib. Yang kedua, kadang disebut dengan ins, ya ma'syaral jinni wal ins, digabungkan dengan jin, disandingkan dengan jin, disebutkan 18 kali di Quran. Ketiga disebut dengan insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahr, ar-rahman 'allama al-Quran khalaqal insan, disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, di 63 ayat berbeda, di 43 surah yang tidak sama. Kemudian disebutkan dengan Bani Adam, ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, Quran surah 7 ayat 31. Baik, tapi yang kelima ini yang unik, disebut dengan nas. Quran paling favorit surah ke-114, qul a'udzu birabbin nas. Kalau disebutkan dengan nas, itu artinya semua manusia tanpa batas. Perhatikan, ketika Nabi diutus, diberikan mukjizat dan bekal panduan untuk membuat kita jadi orang baik, maka panduan ini ditujukan dengan kalimat bukan ins, bukan insan, bukan bani Adam, bukan bashar, tapi nas. Quran surah kedua ayat 185. Perhatikan ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Di bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran, akan jadi petunjuk untuk semua manusia. Jadi berita baiknya, Nabi Muhammad itu keistimewaan pertamanya, maaf, sekalipun nabinya sudah tidak ada, tapi petunjuknya akan kekal untuk semua manusia. Bedanya dengan petunjuk Nabi Isa, Nabi Musa, kalimat Qurannya menggunakan kata qaumi Musa, qaum Isa. Makanya petunjuknya selalu disebut dengan suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf itu lembarannya, Quran itu bacaannya. Jadi kalau lembaran itu bisa hilang, bisa hancur, tapi bacaan sulit untuk hancur. Coba lihat, jujur, bacaan, silahkan tuliskan tulisan jujur, bisa dihapus, tapi kalau bacaan bagaimana menghapusnya? Karena itulah petunjuk-petunjuk umat yang lalu bisa tidak ada,
Tapi Al-Quran sekalipun nabinya tidak ada, abadi karena ditujukan untuk semua umat. Paham sampai sini? Kalau Al-Quran bukan firman Allah, mustahil Pak ada yang bertahan sampai dengan sekarang. Silahkan Anda bandingkan dengan, maaf ya, kitab-kitab yang dianggap suci di muka bumi sampai hari ini. Silahkan bandingkan. Pernah nggak terjadi perubahan-perubahan kata, huruf, bahkan titik? Di Quran tidak akan ada. Di kitab lain akan ada penyesuaian. Silahkan cek. Ada pergantian, ada penyesuaian bahasa, ada ejaan yang disempurnakan. Masya Allah, bahasa Tuhan disempurnakan. Ya, ada sesuatu yang salah pasti di situ. Silahkan, tidak ada kitab di muka bumi yang mudah dihafalkan. Yang buta hafal, yang melihat hafal, yang besar hafal, yang kecil hafal, yang pintar hafal, yang menilai diri kurang pintar hafal juga. Jadi itu cukup menarik. Kalau itu bukan firman Allah, mustahil. Mustahil. Tunjukkan di mana cacatnya Al-Quran, gak akan ketemu. Jadi kalau Anda kembalikan ke sini, satu, bahwa pertama kita harus sepakat dulu bahwa Nabi Muhammad itu punya misi yang sangat besar, beda dengan rasul-rasul sebelumnya. Karena itulah ini berita baiknya sebagai pengantar pada materi inti kita. Lihat baik-baik. Saking mulianya tugas Nabi ini, saking pentingnya tugas Nabi ini, maka nabi-nabi sebelumnya dan rasul sebelumnya ikut mendoakan dan bahkan merasa gembira dengan tuntunan yang akan dibawanya. Contoh, Nabi Ibrahim selesai meninggikan bangunan Ka'bah. Ka'bah dibangun oleh siapa? Bukan ya. Sudah, jangan mengarang. Mengarang hanya ada di pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Dalam syariat, kalau tidak tahu katakan. Baik. Ka'bah dibangun oleh siapa? Baik. Pernyataan Allah di Quran, Ka'bah itu bukan dibangun oleh Nabi Ibrahim, bukan oleh Nabi Adam, tapi sudah ada sebelum manusia turun. Quran surah ketiga ayat 96 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Jadi yang dibangunkan untuk manusia. Jadi begitu Adam turun, Ka'bah sudah ada. Hanya nanti di zaman Nabi Nuh alaihissalam tersapu bagian atasnya, habis. Habis. Bangunannya habis, tersisa pondasinya. Satu pondasi disebut qaidah, banyak pondasi disebut qawaid. Qawaid, karena Ka'bah itu 4 sisi, ada 4 pondasi, maka disebut dengan qawaid. Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam diminta Nabi Ibrahim untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah. Jarak Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh ada kisaran 6-7 generasi. Ibrahim alaihissalam bin Azar, atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Meninggikan bahasa Arabnya itu yarfa'u. Quran surah kedua ayat 127, posisi paling kiri sebelah atas. Tadi Ka'bah disebut apa? Masih ingat? Baik. Pondasi disebut apa? Qawaid. Meninggikan apa? Yarfa'u. Sekarang perhatikan kalimat Qurannya. Surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait. Dan ingatlah ketika Ibrahim itu kami perintahkan untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang hancur di zaman Nabi Nuh itu. Yang paling menarik, setelah selesai tugasnya ditunaikan dengan putranya Ismail, tiba-tiba berdoalah di samping Ka'bah itu. Di antara doanya, Quran surah 2 ayat 129. Perhatikan kalimatnya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, mohon utus nanti seorang rasul yang lahir dari kalangan penduduk sekitar Ka'bah ini. Tolong tunjukkan pada kami siapa rasul yang dilahirkan di sekitaran Ka'bah. Tidak ada yang lain kecuali Muhammad SAW. Nabi Ismail lahirnya di Palestina, dibawa kemudian di Mekah, meninggal di Mekah. Quran surah ke-14 ayat 37. Ya, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Tapi tidak pernah lahir di Mekah kecuali Nabi Muhammad SAW. Kalau nanti antum ingin tahu, jadi dari Ka'bah itu, dari posisi Hajar Aswad, saya berdoa, bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang belum haji atau umrah bisa disegerakan insyaallah. Ini Hajar Aswad. Anda tarik garis lurus ke sini, ini ada Bukit Safa. Bukit Safa di sini. Ya, di tempat ta'lim pertama kali Nabi dengan para sahabat, ada 40 orang di sini. Ada rumah milik Arqam bin Abi Arqam, pemuda 17 tahun, masuk Islam ke-17, mewakafkan rumahnya di sekitaran sini. Ada yang menyebut di dekat pintu yang ini, Babus Salam. Ada yang menyebut di area yang sekarang pakai kaca itu ditutup.
saat Anda akan naik ke Bukit Safa di sini. Kemudian kalau Anda tarik garis lurus ke sini, keluar di pintu Babus Salam, dari sini lurus sini. Ya, ada di sini tangga. Kemudian ada eskalator sebelah sininya, Anda naik. Anda tarik garis lurus ke sini sekitar 50 sampai dengan 70 meter. Ada bangunan warna krem di sini. Tertulis Al-Maktabah Al-Qadimah, museum. Ini tempat Nabi dilahirkan. Ya, tempat lahirnya Nabi SAW. Sejarawan sepakat di sinilah tempat Nabi dilahirkan. Ya, kalau teman-teman nanti lebih punya waktu lagi, kita pernah mengambil gambar langsung dari sana, moto saat matahari terbit. Itu masya Allah. Di atasnya ada bukit, matahari terbit dari sini. Jadi begitu matahari terbit tepat di atas rumah Nabi SAW. Dan kalau malam rembulan juga posisinya tepat di atas rumah Nabi. Diterang gitu keadaannya. Maka jangan heran kalau di riwayat selalu disebutkan Nabi dalam keadaan terlahir dengan bercahaya, terang, baik. Dan kalau Anda ambil foto saat persis terbitnya matahari, maka Anda akan lihat sinar matahari itu seperti ini gambarannya. Saya masih punya gambarnya. Kalau Anda mau lihat nanti di Masjid Al-Ihsan kami tunjukkan, itu cahayanya ke sini, persis urutannya begini sampai ke Hajar Aswad. Dimulainya ke sini cahayanya. Ya, itu luar biasa. Masuk lewat Babus Salam, masuknya ke sini. Kalau Anda mau tafsirkan silakan. Saya tidak terlalu berani menafsirkan, tapi poinnya adalah ada isyarat-isyarat yang baik dari semuanya itu. Nah, jadi saya mau tunjukkan begini. Maaf ya, saking pentingnya tugas Nabi Muhammad, itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sampai mendoakan agar bisa terlahir di sini, bisa mendapati syariatnya, dan ingin mendapatkan syariat Nabi Muhammad selevel Nabi Ibrahim, ingin bersegera untuk bisa mendapati itu. Tapi tahukah Anda, dikabulkan setelah 30 generasi setelahnya. Karena dari zaman Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim itu ada 30 generasi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mughrikah bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tanikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabid bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Di Anda bisa bayangkan saking pentingnya Al-Quran, saking pentingnya sunnah risalah Nabi, itu 30 generasi sebelumnya sudah memohon kepada Allah untuk bisa mendapatkan syariatnya. Nabi Ibrahim meminta, nggak kebagian syariat Nabi Muhammad, Anda langsung diberikan syariatnya, nggak Anda ambil, keterlaluan. Nabi dulu mengharapkannya supaya hadir dalam masa mereka. Mereka tidak mendapati. Kita diberikan tuntunannya walaupun tidak melihat nabinya. Masa kita nggak ambil? Dua orang nabi saja mengharapkannya. Kita yang bukan nabi, bukan rasul, diberikan nggak kita ambil, keterlaluan. Tapi yang paling menarik, Nabi Ibrahim nabi bukan, Bu. Nabi, rasul bukan. Lihat, bukan cuma nabi dan rasul, beliau khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, sangat dekat dengan Allah. Beliau Abul Anbiya, anak-anaknya itu nabi rata-rata. Dari Sayyidah Sarah turun Ishak, dari Ishak turun Ya'qub, dari Ya'qub turun Yusuf, dari ke kanan ada Zakaria, keponakannya Imran, menikah dengan Hanna, lahir Maryam, dari Maryam turun Isa, samping kirinya ada Musa, dari situ ada Daud, ada Sulaiman, terus sampai ke bawahnya. Anda bayangkan, Abul Anbiya, Khalilullah, dekat dengan Allah, luar biasa. Dari Hajar ada Ismail, dari Ismail ke Nabi Muhammad SAW. Tapi maaf, ketika berdoa kepada Allah, baru 30 generasi dikabulkan. Dan tidak pernah melihat hasil doanya, tapi tidak pernah putus asa dalam doanya. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, Abul Anbiya, surganya jelas, berdoa, dikabulkan 30 generasi setelah puluhan ribu tahun, tidak pernah mengeluh, tidak pernah memelas, dan tidak pernah merasa pesimis dengan doanya. Bandingkan, Anda bukan Nabi, Rasul juga bukan, Anda bukan Abul Anbiya, Abu Sahabah juga bukan, Abu Tabi'in juga bukan, surga Anda belum jelas, hisab Anda menegangkan. Nabi Ibrahim berdoa 30 generasi baru dikabulkan, tidak mengeluh. Anda baru 30 hari sudah mengeluh. Ya Allah, saya kurang apa lagi menyembah, kurang apa lagi ibadah. Saya sudah tahajud, saya sudah baca Al-Quran, saya juga puasa, kenapa belum dikabulkan juga? Belum sabar, belum sabar. Kamu tahajud baru 1 rakaat, baca Quran baru 1 ayat, puasa tengah hari buka, umurnya banyak gitu kan. Banyak yang kita bisa dapatkan dari pelajaran itu. Saya mau kembalikan dulu, lihat baik-baik ya.
Jadi maksud saya gini, saya sebelum bahas mengapa kita pelajari ini, saya ingin tunjukkan Nabi dulu aja pengen, masa orang sekarang nggak dapat? Nabi Isa itu lahirnya, Nabi Muhammad lahir 600 tahun setelah periode Nabi Isa. Jadi jarak Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. Tapi tahukah Anda, itu Nabi Isa sampai ngasih kabar gembira kepada umatnya akan kedatangan Nabi Muhammad. Padahal 600 tahun sebelum kelahirannya. Lihat Quran surah 61 ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Wa mubasysyara bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan saya kasih kabar gembira ya, Nabi Isa ngasih kabar gembira kepada umatnya. Padahal 600 tahun Nabi Muhammad belum dilahirkan. Kalau kita berpikir normal, umumnya orang gembira itu ketika wujudnya ada. Anda kedatangan tetangga namanya Pak Soleh. Alhamdulillah, alhamdulillah, akhi, anak gembira sekarang. Kenapa? Istri anak baru lahiran. Masya Allah. Anaknya apa? Laki-laki. Masya Allah. Gembira, wajar. Yang nggak wajar, alhamdulillah, alhamdulillah, akhi, anak punya anak laki-laki. Masya Allah. Kapan? Nanti kalau udah menikah. Masya Allah. Kan aneh. Nikah aja belum, sudah gembira punya anak. Itu nggak wajar. Tapi hukum ini kayaknya menjadi tidak berlaku ketika Nabi Muhammad itu begitu dirindukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Kata Nabi Isa, saya kasih kabar gembira ya, padahal 600 tahun belum lahir nabinya. Di selevel Nabi Isa saja yang mukjizatnya begitu dahsyat, yang luar biasa akhlaknya, baik dengan sesamanya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, gembira dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Nabi Isa itu lihat Al-Qur'an, lebih gembira lagi. Nabi Isa lihat petunjuk sunnah Nabi, lebih gembira lagi. Nabi Isa gembira, antum dikasih Al-Quran, kenapa nggak gembira? Coba lihat teman-teman sekalian, berapa kali dalam sehari kita mengupdate status kita tentang Al-Quran? Al-Quran antum baca, Al-Quran berapa kali kita bacakan? Itu gambarannya. Jadi hari ini kita ingin coba melihat kembali pada keadaan diri kita. Ada sesuatu yang harus kemudian kita lihat kembali, kita syukuri, dan berita baiknya dikabulkanlah doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Isa dengan diutusnya Nabi yang terakhir itu. Dan lebih baik lagi, Nabi terakhir itu untuk kita, bukan untuk umat yang lain. Maka berbahagialah ketika Allah berfirman di Quran surah kedua ayat 151. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah utus untuk kalian. Kita disebut untuk kalian, bukan untuk umat masa lalu, tapi untuk kita. Jadi berbahagialah kita, Nabi Muhammad dan risalahnya diberikan kepada kita. Ini menandakan bahwa ada kebaikan-kebaikan dalam diri kita, insya Allah.